Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Panggilnya apa ya? Akang teteh, ayah bunda, aa neng. Bebas. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang banget malam hari ini bisa jumpa kembali di After Work. Saya sebetulnya masih bertanya-tanya ke Al-Latif ini ya. Mengapa sering Al-Latif ini mengundang kami untuk topik After Work ya, forum After Work. Saya masih bertanya-tanya karena saya ini masih murid yang belajar kepada guru-guru yang mengajar tentang pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga. Jadi bukan tentang dunia kerja. Kalau after work kan kesan pertama langsung kerja. Dan umumnya antara keluarga dan kerja itu kan sering diversuskan ya. Sering dipertentangkan. Istri curhat di sosmed. Istri yang lain ya, istri yang lain. Istri orang lain maksudnya, bukan istri saya. Seorang istri, ya, harus tepat kalimatnya. Seorang istri curhat di sosmed, betapa suaminya pulang kerjanya malam. Malam itu malam banget. Sampai nyampe ke rumah tuh cuman dapat tenaga sisa-sisanya doang. Tapi di lain waktu ada juga bos perusahaan yang curhat juga, nggak di sosmed ya kalau bos perusahaan curhatnya. Di forum private, curhatnya apa? Ini kok karyawan habis nikah kok turun, kinerjanya turun. Jadi serba ISO, serba SNI. Tahu ISO SNI tahu? Serba ISO, serba SNI. Apa ISO? Istri sudah oke. Jadi kalau ada apa-apa tuh ISO belum? ISO ya, International Standard apa O-nya? Organization gitu. Nah, ISO ya. Kalau ini istri sudah oke. Jadi kalau udah nikah suami itu kalau mau ada apa-apa, bentar, istri udah oke belum? Nah, ISO. Padahal dulu waktu sebelum nikah Pers aja, berangkat aja. Dan SNI, apa SNI? Standar Nasional Indonesia. SNI apa? Sudah nanya istri. Nah itu. Jadi ini kok pas udah nikah kok apa-apa SNI ISO, SNI ISO, SNI ISO. Jadi turun katanya. Nah antara keluarga dan pekerjaan itu sering diversuskan. Makanya saya juga nanya ini kenapa ya saya kok after work lagi. Tapi insya Allah ya kita akan coba bukan mempertentangkan, bukan pola menyeimbangkan ya karena itu menjadi menjadi PR kita bersama ya untuk menyeimbangkan antara dunia kerja dan dunia keluarga yang sudah berkeluarga ya, yang jomblo ya berteori dulu lah, gitu ya. Kita akan coba mendudukkan secara tepat ya porsi dan proporsinya antara dunia kerja dan dunia keluarga ini. Termasuk topik kita yang sekarang. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita. Semoga Allah tetap memberikan kepada kita petunjuk dan juga ridhonya sehingga apapun yang kita lakukan, keputusan hidup kita itu senantiasa berada dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga semoga tetap tersampaikan kepada Habibana wa Nabiyana, kekasih kita, pemimpin kita, Rasulullah Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Kang Teteh after work tentang before 40. Semuanya di sini belum 40 tahun? Belum ya? Ya. Yang sudah juga ya belum ya. Ya Pak ya. Jadi karena saya berangkat dari pendidikan keluarga, dalam pendidikan keluarga tuh mendidik manusia itu bisa dibagi-bagi. Ini kita nanti bisa masuk ke after work tenang ya. Jadi mendidik manusia itu ada fase-fasenya. Secara gamblang besar itu ada fase mendidik manusia usia 0 sampai 15 tahun. Ini yang disebut mendidik anak. Jadi anak itu batasnya berapa tahun? 15 tahun. 14, 15. Nah 15 sampai 40 tahun itu masuk fase yang kedua. Mendidik pemuda. 14 sampai 40 tahun. Nah baru setelah itu 40 sampai wafat, sabda Nabi umatku usianya 60 atau 70 tahun. Jadi 60, 40 sampai 60 atau 40 sampai wafat, itu fasenya bukan mendidik pemuda lagi tapi mendidik dewasa, orang tua gitu ya. Puncak, itu puncak 40 ke atas. Nah kita ini ada di fase mana? Anak-anak? Pemuda? Atau tua? Muda ya? Muda ya Pak ya? Siap. Kita ini ada before 40, berarti kita ini ada di rentang 15 sampai 40 tahun. Nah, apa yang harusnya kita perbuat, apa yang harus menjadi fokus konsentrasi kita di usia 15 sampai 40 tahun itu before 40 maksudnya. Sementara yang umum, before 40 itu sebelum 40 tahun itu yang umum. Tadi pagi saya lagi nyari-nyari kayak kabel kamera kayak gitu sama anak muda yang baru lulus kuliah. Dia bilang begini, Kang, aku tuh teman-temanku dulu tuh di kuliah tuh ada yang bilang begini, jadi obrolan banget. Hei, ayo kumpulin duit sebanyak-banyaknya sebelum 40 tahun. Supaya nanti kalau udah 40 tahun kita bisa nyantai katanya. Kita bisa apa? Nyantai. Ada obrolan kayak gitu juga nggak? Ada ya, oh, kenceng banget ya, ngangguknya kenceng banget. Atau jangan-jangan Anda yang bicaranya ini. Jadi before 40 umumnya itu adalah ayo dapetin kesuksesan sesukses-suksesnya, setinggi-tingginya, sepuncak-puncaknya supaya nanti kalau udah 40 tahun bisa nyantai. Bahkan ada tuh istilah pensiun. Usia pensiun itu berapa? 50, 55, 60 ya. Apa yang terjadi di usia pensiun? Grafiknya naik apa turun kalau usia pensiun? Turun, gitu ya, pensiun. Sehingga ayo mumpung kita before 40 sebelum 40 tahun, ayo dapetin sebanyak-banyaknya, kumpulin sebanyak-banyaknya. Kerja dah tuh, kepala di kaki, kaki di kepala, keringat segede-gede jagung. Kalau bisa. Supaya apa? Nanti udah akhir bisa nyantai. Ongkang-ongkang kaki gitu ya. Ya gitu tuh. Santai. Pertanyaannya, apakah begitu semestinya? Coba kita cek ya. Dalam literatur kita lah, dalam referensi kita. Itu sepertiga masa, itu tuh grafiknya turun atau datar atau naik sepertiga akhir itu. Coba ya. Dalam satu hari. Sepertiga malam. Ada apa di sepertiga malam? Akhir malam ya. Anda sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir. Apa yang terjadi di sepertiga akhir malam? Istimewa dan kita dipacu untuk sholat apa? Tahajud. Sepertiga malam itu santai atau sibuk? Santai atau sibuk? Mestinya sibuk untuk sholat tahajud. Bukan sibuk kerja ya, sibuk amal soleh. Sepertiga malam, akhir, sepertiga akhir malam. Istimewa sholat tahajud. Sepertiga akhir bulan Ramadan, santai atau sibuk?
Sibuk apa? Ke mall. Jujur banget. Sepertiga akhir Ramadan sibuk apa? Sibuk iktikaf, mengejar malam ganjil, begitu ya? Mengejar malam Lailatul Qadar. Nggak santai kita di sepertiga akhir bulan Ramadan itu nggak santai. Nggak ongkang-ongkang kaki. Nggak jadi pensiun. Sepertiga akhir dalam setahun. Bulan apa tuh? Setahun 12 bulan, berarti sepertiga akhirnya itu mulai bulan keberapa? 9, 10, 11, 12, itu sepertiga akhir dalam setahun. Bulan ke-9 apa? September, itu mah. Yang Hijriah, 9 apa? Ramadan. 10 apa? Syawal. 11 apa? Zulqa'dah. 12 apa? Zulhijjah sekarang ya. Itu istimewa. Sepertiga akhir dalam satu tahun itu istimewa. Dipacu kita untuk melesat amal soleh. Sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Sepertiga akhir bulan Ramadan malamnya itu mulia. Sepertiga 10 hari terakhir bulan Ramadan itu luar biasa. 10 hari pertama bulan yang terakhir, bulan Zulhijjah kemarin, siang harinya itu luar biasa mulia. Jadi setiap sepertiga akhir itu selalu grafiknya ke atas, melesat, melecut amal soleh. Maka kalau usia kita ada sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir, maka mestinya kita melesat, melecut amal soleh itu di mana? Sepertiga akhir. 40 tahun itu. Tak. Tapi apa yang terjadi? Umumnya ya, 40 tahun itu apa? Pensiun. Apakah amal solehnya juga pensiun? Saya mah sudah masa pensiun, nah amal soleh juga pensiun. Nah kita yang sekarang di before 40, sebelum 40 itu, kita ini sekarang mempersiapkan untuk nanti setelah 40 tahun itu bisa melesat gitu. Bisa balapan tuh, seperti akhir. Kalau balap lari, maraton, kan hidup kita kayak maraton, bukan sprint pendek ya. Usia kita kan kayak maraton. Kalau lari maraton itu cepetnya pas kapan? Awal, tengah, atau akhir? Akhir. Biasanya kalau udah lap akhir tuh dibunyiin tuh lonceng tuh. Lari maraton, teng, lap terakhir berarti. Langsung ngebut tuh. Jadi akhir itu bukan yang malah santai. Lonceng sudah berbunyi. Lari tuh kebut. Jadi kita yang sekarang ada di belum 40, kita ini lagi bersiap-siap menuju pacuan terakhir usia kita, yaitu di 40 tahun ke atas. Siap? Nah, yang serunya adalah banyak hal yang terjadi di usia 15 sampai 40 tahun, halangan-halangan yang membuat kita jadi nggak bisa melesat di usia 40 tahun ke atas. Itu yang mau kita bagikan di sini. Apa saja yang menghalangi kita di usia before 40 sehingga nanti setelah 40 tahun yang seharusnya kita melesat seperti sepertiga malam akhir, seperti sepertiga akhir bulan Ramadan, seperti sepertiga akhir dalam tahun Hijriyah, tapi kita nggak bisa melesat karena kita banyak menemukan hambatan di usia 15 sampai 40 tahun. Nah, apa saja hambatannya? Kita mulai. Baru mulai ternyata ya. Kita mulai ya. Apa yang terjadi di usia 15 sampai 40 pada umumnya? Main. Kerja, apalagi? Main, kerja, apalagi? Cari duit, cari jodoh, cari makan, cari jodohnya ketemu enggak? Cari, sekolah, udah itu aja, gampang gak tuh?
Mulai 15 itu kita masuk namanya mukallaf, sepakat ya? Masuk tuh kita tuh disebut mukallaf itu setelah 15, setelah balik. Sadar atau enggak sadar mimpi basah, laki-laki, kalau perempuan mah sadar ya headnya. Keluar darah enggak sadar tuh enggak mungkin kayaknya. Kalau laki-laki sadar enggak sadar mimpi basah, udah 15 balik, udah. Fikih begitu. Ya, 15 tuh udah. Maka setelah 15 tahun kita masuk namanya disebutnya mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang menanggung beban. Baru belajar dia menanggung beban. Mukallaf itu artinya orang yang menanggung beban. Taklif itu artinya proses memberi beban. Membebankan itu taklif. Orang yang menanggung bebannya namanya mukallaf. Kita ini menanggung beban. Beban amal, beban dosa, beban hidup, beban hidup, beban hidup. Kita ini menanggung beban utang, ya utang diri, ya utang keluarga kan gitu. Kita yang menanggung beban kan. Udah 15 tahun ke sini. Apalagi yang terjadi di usia 15 tahun, mukallaf. Terus apa? Belajar, ya, menuntut ilmu. Apalagi? Bekerja, menikah. Ada yang menikah dulu baru kerja, ada yang kerja dulu baru menikah. Secara umum 4 ini. Ketika sudah 15 sampai 40 tahun tuh itu. Nah, akan tetapi di antara hambatan-hambatannya adalah begini. Banyak yang menawarkan sukses cepat, instan, terkenal, secepat-cepatnya, viral sebelum 40 tahun. Ini bukan tidak boleh, tapi guru-guru kami menyampaikan begini, kalau Anda cepat mekar, hati-hati, nanti Anda bisa cepat layu. Apa yang mekar sebelum waktunya, nanti Anda cepat layu. Di saat dimana Anda harusnya mekar, kapan mekar? 40. Di saat seharusnya Anda mekar, justru Anda layu. Kenapa demikian? Karena Anda mekar sebelum waktunya. Before 40. Pernah beli buah mangga warnanya kuning, yang dari luar kelihatannya manis banget, tapi pas digigit nggak manis, asem. Padahal ini tampilan dari luarnya mateng. Kayaknya udah mateng, pas udah dimakan ternyata masih masem. Kenapa bisa? Mateng, kelihatan mateng, kenapa bisa? Dikarbit cenah ya gitu. Dikarbit, dimatangkan sebelum waktunya. Nah, mau nggak kita dikarbit? Anda belum waktunya untuk matang, tapi Anda dikarbit untuk matang sebelum waktunya. Bisa mekar? Bisa, tapi kata guru-guru, hati-hati. Nanti di masa di mana Anda seharusnya mekar, Anda justru layu. Mekar sebelum waktunya. Nikah biasanya usia berapa? 25. Ada yang sekarang 25? Udah nikah belum? Ya, maaf ya, mungkin ini pertanyaan kesekian yang diajukan kepada Anda ya. Umum rata-rata nikah 25. Punya anak usia 26. Anaknya berapa tahun? Baru 0 tahun ya. Usia punya anak 26, anaknya berapa tahun? Baru 0 tahun, kecuali di Korea. Katanya kalau di Korea lahir itu udah langsung dihitung 1. Katanya, walaupun saya nggak pernah nonton drama Korea. Kira-kira usia orang tua 40 tahun, anaknya yang pertama usia berapa? 14, 13, 15 kan gitu. Itu anak usia 13, 14, 15 ke orang tuanya gimana? Nempel, bergantung, atau dia udah mandiri? Udah mandiri, udah enak. Tapi kalau masih kecil coba, anak masih kecil tuh sangat namanya dependent banget. Sangat bergantung banget sama orang tuanya, melekat banget.
Sementara orang tuanya udah pengen mekar, udah pengen cepet keluar. Bilangnya di rumah mah kuulen, useless. Saya tidak, setelah menikah saya tidak berguna, saya tidak punya kiprah, nggak punya manfaat di luar. Kata perempuan, dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur. Kok saya nggak punya manfaat gitu buat dunia. Pas mau keluar, anak nangis. Bu, Umi. Udah bikin caption yang menginspirasi. Umi, belum ke posting mati. Wah, kapan saya bisa berkiprah? Tenang ya, apa? Tenang. Kalau belum 40, belum masanya. Yang paling berhak untuk mendapatkan manfaat kita, padahal kita usia belum 40 adalah orang yang terdekat dari kita. Baru nikah, anak masih kecil, masih sangat bergantung sama kita, dialah yang harusnya mendapatkan manfaat dari kita. Bukan belum yang di luar. Tenang, ada masanya nanti keluar mah. Dan anak juga nanti nggak akan terus-terusan nempel. Kan kalau orang tua baru ini ya, bagi yang belum, orang tua baru ini kan ketempelan makhluk. Anaknya maksudnya, kemana-mana ketempelan terus, tempelan makhluk. Itulah yang terjadi. Maka mudah-mudahan ini menjadi penenang buat kita, bahwa kita nggak ngejar siapa-siapa dan kita bukan lagi masanya untuk melesat kalau belum 40 tahun. Nah tapi yang seru kemudian kalau di laki-laki itu ketika dengan dunia kerja. Ada aturan jam kerja yang membuat ya, waktu tuh habis di tempat kerja. Aturan jam kerja kita gimana? 7 jam kerja dalam sehari, 40 jam kerja dalam seminggu. Senin sampai Jumat. Itu aturan kerja ya. Senin sampai Jumat. Sehingga itu kita hanya punya waktu Sabtu, Minggu. Weekend disebutnya. Nah, itu banyak kegiatan semuanya dimampetin tuh di hari weekend. Contoh kalau baru nikah nih ya, genteng bocor Pak, nanti nunggu Sabtu. Senin sampai Jumatnya kerja, Sabtu beresin, betulin genteng. Tapi kan yang terjadi bukan hanya genteng bocor ya. Kapan atau aku bisa ngobrol, kata istri gitu. Ini yang jomblo ngebayangin dulu aja ya. Kapan atau aku bisa ngobrol? Istri kalau nggak punya tempat curhat dari suaminya, dia curhatnya kemana? Sosmed. Di sosmed dia curhat. Teman saya pernah bilang, saya mah ya capek kerja, tapi saya ngebayangin teman saya, jadi teman saya cerita tentang temannya lagi, ini agak jauh ya. Teman saya bilang, itu teman saya punya istri ya. Terus gimana? Istrinya itu curhat di sosmed, semuanya dicurhatin. Di sosmed, bahkan kalau bikin story, itu story IG-nya itu sampai kecil-kecil, tik 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 tik. Saking dia sebagai suami itu nggak nyampe-nyampe ke ujungnya tuh, mana ujungnya? Ini story istri saya. Semua dicurhatin. Nah saya, kata teman saya, ini agak sulit tapi mudah-mudahan Anda paham ya. Nah saya, kata dia, saya nggak mau istri saya curhat di sosmed, saya nggak mau. Maka gimana? Saya menyediakan diri saya menjadi tempat curhat yang nyaman buat istri saya. Maka secapek-capeknya saya di tempat kerja, saya mau dengerin curhatnya istri saya gitu. Daripada istri saya curhatnya di sosmed, malu, sebagai suami malu. Punya istri curhat di sosmed. Makanya itu dia. Nah kalau Senin sampai Jumat habis sama jam kerja, cuman punya waktu weekend, benerin genteng bocor, weekend. Dengerin istri curhat, weekend. Ngasuh anak,
weekend. Sabtu bersama Bapak. Itu ya. Cuman punya hari Sabtu sama Bapak tuh. Sedih tau. Tapi itu booming loh. Karena jangankan Sabtu ya. Nggak punya hari lagi sama Bapak tuh gitu. Jadi walau ada hari Sabtu tuh berharga banget. Bukunya laris, filmnya laris. Padahal getir kan. Cuman punya hari Sabtu ya sama Bapak. Ngasuh anak weekend. Giat bersosial masyarakat, beresin gorong-gorong, weekend. Liburan keluar kota, weekend. Silaturahim sama orang tua, keluarga, weekend. Semua, bahkan punten, yang punya jadwal kajian, parenting misalkan, seminar finansial keluarga, bagaimana mengatur keuangan keluarga, kapan? Weekend. Yang katanya punya agenda dakwah, kajian, jadwal ngaji, liko, kapan? Weekend. Gak bisa liko weekday itu kerja. Jadi agenda kita tuh semuanya dimampatkan di weekend. Sementara Senin sampai Jumatnya cuma satu agenda, apa? Kerja. Betapa sangat tidak seimbangnya hidup kita ya. Betul atau tidak ini? 5 hari satu agenda, 2 hari banyak agenda. Makanya macet tuh. Sekarang kan liburan sekolah belum beres ya. Sampai tanggal berapa? 13, sampai tanggal 13 mah libur, macet itu udah. Sudah mah biaya sekolah teh mahal ya. Pas libur sekolah mahal lagi. Udah macet, udah keluar kota. Makanya kerjanya harus banyak, cina gitu. Karena kebutuhan kita banyak. Bentar. Ini teh gimana sih sebenarnya dudukannya kan gitu ya. 5 hari satu agenda, 2 hari semua agenda. Bahkan bersosial masyarakat sampai ke dakwah, ngaji. Cuman punya Sabtu Minggu. Ini Senin ya. Bisa kajian, luar biasa. Nggak kerja. Nggak kerja ya. Karena ada loh yang masih kerja jam segini. Ada. Evaluasi mingguan misalkan. Gimana ketercapaian. Masih ada yang kerja. Sampai jam 1 mungkin masih ada. Jadi sudah mas Senin sampai Jumat jam kerja, ada jam lembur. Lah, belum lagi weekendnya nanti juga lembur. Ada juga Sabtu Minggunya, ditelepon sama atasan kerja lagi ternyata. Nggak bersih-bersih banget Sabtu Minggu tuh nggak kerja tuh. Ada kerjanya juga. Nah, mulai seru nggak? Seru ya. Kalau dari kami yang berbicara, kami itu dari yang pendidikan keluarga ya, itu nanti bilangnya, Anda kan korban. Kan yang dikorbankan keluarga. Coba survei perempuan, pilih. Mau waktu yang banyak dengan suami atau mau uang yang banyak dari suami? Dua-duanya. Dua-duanya. Pengen waktu yang banyak, cina. Kata suami itu, ya kalau aku waktu banyak di rumah, uang sedikit. Nah, aku harus keluar rumah untuk dapat uang yang banyak, cina gitu. Ya gimana ya, pengen AA sama Neng, tapi dapat uangnya juga. Kan AA kewajiban AA menafkahi gitu. Nah itulah cina pusingnya jadi suami kata laki-laki teh. Cik coba, saya mau nanya, masih di yang tadi, yang wajib itu yang mana? Menafkahi keluarga atau keluarga mendukung untuk sukses bekerja, mencari nafkah? Yang wajib yang mana? Menafkahi keluarga, kerja menafkahi keluarga atau keluarga mendukung kerja? Yang wajib itu yang mana sih? Menafkahi keluarga ya? Kan wajib itu ya? Kerja untuk menafkahi keluarga, itu ya wajib ya? Tapi yang sekarang terjadi gimana? Gimana caranya orang di rumah itu bisa menjadi support system suami untuk sukses berkarir di tempat kerja sampai setinggi-tingginya, kan gitu. Kamu jangan bikin berat deh, aku udah pusing di tempat kerja. Pulang bukannya wajah senyum, malah cemberut. Jadi harus mensukseskan di tempat kerja. Bentar. Ini tuh sebenarnya yang mana yang wajib?
Istri ngedukung suami supaya bisa berkiprah di tempat kerja, atau tempat kerja yang mendukung suami supaya bisa menafkahi keluarga? Yang mana? Yang benernya tuh. Deng 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 deng. Yang mana? Kita teh menafkahi keluarga atau kita teh menyenengin bos, atasan? Yang mana yang wajib teh? Dua-duanya wajib betul Kang Cina. Nyata. Usia berapa Anda? Nah kan jadinya ke situ. Before 40, belum 40 tahun, yang kecil dulu. Lingkup kecil dulu. Sing sabar, nggak apa-apa, kerja tidak terlalu mencrang gitu ya. Itu mah aduh si dia mah menjilat atasan. Curi muka, saya mah ada apa tuh, mau kerja anak, mau kerja istri, pasangan. Gimana saya bisa berprestasi, kapan saya naik tingkat dapat promosi. Belum 40 tahun mah, siapa primary customer kita? Aduh, primary customer. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan manfaat dari kita? Yang terdekat, keluarga kalau belum 40 tahun mah. Kerja, ya tapi tahu gitu, itu tuh untuk menafkahi keluarga. Cik, dalam 7 jam sehari yang benar-benar bekerjanya tuh berapa menit? Bukan berapa jamnya. Yang benar-benar kerjanya tuh berapa menit sih dalam 7 jam sehari itu? Kalau bahasanya berkeringat mah ya, yang berkeringatnya tuh berapa menit sih? 7 jamnya? Atau banyak scrollingnya? Kamu sekarang ada threads ya, mengembalikan masa-masa Twitter dulu. Anda punya pasangan, Anda berangkat kerja, pasangan Anda ngelihat Anda update status online, padahal jam kerja, apa perasaan pasangan Anda? Cenah kerja, nah balas-balasan komen di jam kerja, selain karena cemburu ya. Tapi juga ini teh sebenarnya berapa jam sih waktu untuk kerja teh gitu. Makanya mulai serius dikritik ini aturan soal jam kerja 7 jam dalam sehari, 40 jam dalam seminggu. Bukan hanya dari kami yang memang di-concern di keluarga ya, bahkan dari pengusaha, pihak pengusaha sekalipun itu sudah mulai kritis. Bener gitu? 7 jam sehari, 40 jam seminggu, 2000 jam setahun. Nggak percaya hitung sok. 2000 jam setahun Anda jam kerja. Memang mau ngejar apa? Jadi nggak mau kerja. Before 40. Ketika COVID menyerang umat manusia, tempat kerja sepi dan ruang bekerja pun berpindah menjadi ke rumah. Disebutlah WFH, work from home. Itu tuh ya, ini nih keseimbangan antara karir dan keluarga nih, ini nih. Karena bisa bekerja dari dalam rumah. Tidak ada lagi yang ditinggal-tinggal. Apa yang terjadi di masa WFH? Dapat nggak keseimbangan itu? Berantem. Suami istri teh malah jadi berantem. Si ayah teh ternyata baru tahu nemenin anak seharian teh capek. Lebih capek dari kerja. Ada kerja mah ada santainya, ada scrollingnya, ada ngobrolnya. Bahkan punten misalkan ada curang-curangnya, curang-curang teh larak lirik gitu ya. Seger ada yang baru, misal ini mah ya gitu. Ayo di rumah makan anak tuh coba, tenaganya lebih besar mana anak sama kita? Anak kan gak capek-capek, udah waktunya tidur, udah ngantuk dia, kapan ngantuknya kata si ayah teh. Kata si ibu teh, itu aku setiap malam tahu. Mending gak ngantuk-ngantuk, mending gak tidur-tidur. Akhirnya baru tahu ternyata kerjaan domestik itu yang katanya dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur. Ternyata teh gak gampang. Ternyata teh berat. Nah bagi suami-suami yang belajar, ia jadi makin sayang sama istrinya. Oh ternyata selama ini istriku tuh
capek ya gitu. Tapi mohon maaf, bagi suami-suami yang tadi salah dia menempatkan kapan dia harus mekar, dia mengejar pokoknya sekarang saya harus mekar. Akhirnya yang terjadi apa? Itu di rumah adalah hambatan untuk dia bisa mencrang, untuk dia bisa bersinar. Jadinya begitu kalau salah orientasi. Justru seharusnya dia berprestasi, dia malah melihat itu sebagai hambatan untuk dia berprestasi di luar. Terbayang maksudnya ya? Terbayang maksud. Hanya ada dua instansi, hanya ada dua institusi di dunia ini yang kuat. Satu institusi yang disebut dengan negara, dan dua yang kuat itu adalah institusi yang disebut dengan keluarga. Itu yang kuat. Maka kalau Anda ingin sukses luar biasa, instan, terkenal, banyak followers, banyak subscribers, banyak yang nge-likes, tapi usia Anda masih di bawah 40 tahun, bisa nggak? Bisa, tapi ongkosnya mahal. Akan ada yang dikorbankan, dan yang dikorbankan pertama adalah keluarga Anda. Jadi bukan nggak boleh, bukan nggak bisa, boleh, bisa, silahkan, tapi ongkosnya mahal. Mau, mangga. Sementara secara timelinenya dari Allah, usia 40, surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Disebut di sana usia 40 tahun. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sampai dia berusia 40 tahun. Di usia 40 tahun itu disebut. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, dan seterusnya sampai akhir ayat. Maka kalau belum 40 tahun mah ya tenang. Anda enggak lagi berlomba-lomba sama siapa-siapa. Anda enggak lagi kejar-kejaran sama siapa-siapa. Anda belum masanya untuk sampai di puncak. Belum masanya apa? Summit gitu ya. Puncak. Mencapai puncak tuh belum 40 mah. Jadi masanya apa dong usia 15 sampai 40 tahun? Masanya mengisi. Nah, masanya apa? Mengisi. Jadi kalau dalam referensi Imam Al-Ghazali itu ada taholli dengan huruf ho, taholli, kemudian tahalli dengan huruf ha, tahalli ngisi, kemudian tajalli dengan huruf jim. Itu kan bentuknya sama, cuman beda. Ada titik di atas, enggak ada titiknya, terus titik di dalam bulatan itu. Kho, ha, ja, jim. Taholli, tahalli, tajalli. Taholli itu apa? Bersihin. Bersih. Yang kotor-kotor tuh dibersihin. Anda udah mulai mukallaf, udah mulai memikul beban, Anda pasti akan ada momen Anda tuh salah, kotor, keliru, blangsak gitu ya. Maksiat tuh pasti. Gak mungkin bener terus. Maka bersihin dulu. Kemudian setelah itu di masa ini tahali, isi. Ini tuh masanya Anda isi, belum masanya Anda sampai di puncak. Anda ngisi perbekalan. Kapan ke puncaknya? 40. Lagi ngisi masa perbekalan kok udah pengen ke atas. Kehausan nanti. Masanya Anda ngisi. Ngisi apa? Ngisi ilmu. Ngisi bekal. Ngisi pertemanan, silaturahim yang memang itu adalah asli gitu. Ini mah jual teh followers, beli. Gimana sih? Saking pengennya disebut orang terkenal, dia beli followers. Itu mah tuh ya menipu diri sendiri bahkan ya sebelum dia menipu orang lain. Seaslinya we tuh. Seaslinya. Jangan kayak tadi buah mangga yang dikarbit kan dipoles. Apa yang bau ditutupi sekuat apapun, kecium juga baunya. Sama, yang wangi juga ditutup segimanapun akan kecium juga wanginya. Maka
15 sampai 40 mah fokus aja. Memperkuat ke dalam. Ikatan dengan pasangan tuh kuatin. Ikatan dengan anak tuh dikuatin. 15 sampai 40 tahun. Kerja gimana? Itu tadi. Profesional. Tahu profesional? Profesional itu ada waktu, ada kegiatan. Tidak ada waktu, jangan ada kegiatan. Ini mah jam kerja udah habis, masih di situ. Ngobrol dulu, ngopi dulu, nongkrong dulu, main dulu. Jam kerjanya udah selesai, tapi itu loh, main di tempat kerjanya itu loh. Kan di tempat kerja mungkin ada klub hobi apa gitu ya. Klub apa gitu ya, klub apa lagi. Jadi di rumah teh semakin sedikit waktu teh. Semakin sedikit. Karena banyak kegiatan di luar jam kerja sebetulnya. Jadi sudah mah jam kerjanya itu menghabiskan waktu kita yang tadi ya. Di luar jam kerjanya masih ada kegiatan yang lain. Yang juga mengorbankan sesuatu yang harusnya kita kuat di situ. Di keluarga, di istri, di anak. Ustadz Adrian Rusfi, ya, Ustadz Ad, psikolog muslim, itu yang menekankan 15 sampai 40 tahun, laki-laki 2 aja. Kapasitas yang diisinya, 2 aja. 1, laki-laki ya, 1, mendidik. Harus jago mendidik. Nanti mendidik itu luas bahasannya. Ngedidik diri, ngedidik pasangan, ngedidik anak, sampai ngedidik umat. Jangan buru-buru pengen ngedidik umat. Ini juga saya di sini banyak istighfarnya ini. Bukan ngedidik saya mah ya, mengingatkan Anda ya. Betapa tidak seimbangnya hidup kita. Mendidik laki-laki itu. Yang kedua, mencari nafkah lagi. Tapi mencari nafkahnya tolong yang tadi namanya profesional. Profesional itu bahasa kitanya ihsan ya, ihsan, sing baik kalau nyari kerja teh. Jangan jadi apa kata Sundanya kamalinaan ya. Kamalinaan teh apa? Kelepasan, keasikan di sana, gitu. Kreatif, membikin kegiatan-kegiatan di tempat kerja. Tapi membikin kegiatan-kegiatan di dalam rumah, 0 idenya. Ngapain lagi ya sama anak saya? Tapi di tempat kerja mah, bikin ini. Di luar job desk-nya gitu maksudnya. Demi untuk mendapatkan nilai plus dari atasannya. Si ini nih gitu, supaya dinotis sama atasan. Tapi di rumah blank untuk membikin berkreasi, ngapain lagi ya sama anak, sama istri ngapain lagi ya, gitu-gitu aja. Jadi laki-laki itu 2, mendidik, menafkahi. Ingat, menafkahi itu yang utamanya keluarga, menafkahi keluarga, bukan sebaliknya, keluarga yang keluar. Sementara perempuan, kalau di 15 sampai 40 tahun, kata Ustadz Adin ya, 15 sampai 40 tahun, perempuan itu yang pertama adalah mengasuh. Mengasuh anak itu mengasuh generasi. Bukan perkara sepele ya. Betapa banyak perempuan sekarang yang bahkan mendengar tangis, teriakan anak kecil itu gak nyaman, tutup telinga, padahal dia perempuan. Aku mah gak mau udah punya anak kecil, ribet. Bersihin misalnya nih Maya. Tapi kalau udah hamil, menyusui, yang gitu-gitu teh. Jadi sayang, rasa sayang tuh jadi membesar. Jadi mengasuh. Yang kedua adalah manajerial rumah tangga, mengatur rumah tangga. Seberapapun rupiah yang didatangkan oleh suami ke dalam rumah, bagaimana bisa di-manage ini untuk kemudian bisa mencukupi. Nah itu teh butuh skill. Di usia 15 sampai 40 tahun di situ. Jangan begini Anda, kok
kapan atuh Neng teh bisa curhat, teh di luar lagi kerja lagi gitu. Tapi di waktu lain tuh bilang, cuman segini uang yang ke rumah dibawa ke rumah gitu. Nggak ada lagi gitu uang yang lain, coba di dompet itu di dompet. ATM bikin ATM yang lain ya, di split ya rekeningnya. Wah, katanya butuh waktu lama, tapi kok dengan uang yang diberikan suami kurang. Nah itu di perempuan tuh, gimana punya rasa cukup, tapi bukan hanya rasa cukup, tapi manajerial ya. Mengelola aset, mengelola berapapun nafkah yang didatangkan oleh suami itu disyukuri, alhamdulillah, nuhun gitu. Lalu kemudian dicukupi. Balik lagi sedikit ke laki-laki, ngedidik itu gampang atau enggak? Susah. Yang lebih susah ngedidik pasangan, saya kasih tahu ya. Ngedidik istri. Kalau istri curhat tentang orang lain, kita tuh bisa jadi teman curhat yang baik. Bisa. Oh iya Neng, memang sih dia mah gitu Neng. Emang juga kemarin ngalamin. Istri nyurhatin orang lain. Jago kita jadi active listener. Jago kita jadi yang pendengar yang baik tuh jago. Tapi saat yang dicurhatkan oleh istri adalah kita, suaminya. Kenapa tuh? Itu anak kenapa? Saat kita yang dicurhati oleh istri, gimana tuh ngedidik istri? Berat, saya kasih tahu. Berat. Kita tuh nyaman, kita tuh bisa jadi teman curhat karena yang dicurhatkan bukan kita, orang lain. Coba kalau yang dicurhatin kita, istri ngeluh tentang kita kepada kita, rasanya apa tuh? Sakit. Ya itu yang terjadi. Tapi dah harus mendidik. Nah laki-laki mah harus mendidik. Gimana mendidik orang yang mengeluh tentang kita? Ditelan jadi air ludah teh, berat ya, kebayang ya? Ya walaupun belum ngalamin ya, kebayang susahnya. Tapi dan itu teh akan terjadi, pasti akan terjadi. Maka mendidik istri itu bukan perkara sepele. Saya pernah bilang di sini, entah Anda hadir juga atau enggak waktu itu. Mendidik itu ada dua cara, ada mendidik secara langsung, ada mendidik secara tidak langsung. Kuasailah yang mendidik secara tidak langsung. Kalau mendidik langsung tuh langsung, kata-katanya jelas. Neng, tutup aurat. Neng, abis bangun tidur, lipat lagi selimutnya. Neng, kalau mau berangkat, salim dulu. Neng, kalau pulang, sambut, senyum. Itu teh mendidik dengan langsung. Tapi istri akan sangat berat untuk menerima pendidikan yang langsung seperti itu. Kalau sudah berumah tangga, itu tuh lebih nyaman dengan pendidikan yang tidak langsung. Oh, istri saya kalau mau berangkat, saya mau pergi, dia belum salam dulu ke saya. Gimana saya ngedidiknya ya? Gimana ngedidiknya? Itu masih langsung atuh. Gimana mendidik tidak langsung teh? Ngasih contohnya gimana? Kita salim ke dia kan? Enggak. Contohnya gimana? Deketin istrinya, kecup keningnya. Aduh, jadi ngebayangin Anda yang jomblo ya. Tanpa harus bilang bahwa kalau mau berangkat itu ada prosesi begitu, nah kita duluan gitu. Kita duluan. Betapa pentingnya, betapa krusialnya momen ketika suami akan keluar rumah dan betapa krusialnya momen ketika suami baru datang ke rumah. Nah itu teh harus dididik tapi dengan tidak langsung. Ada yang perlu dengan langsungnya juga, tapi lebih banyak yang tidak langsung. Dan itu butuh skill, kemampuan, butuh dilatih. Nah itu teh dilatihnya di usia 15 sampai 40 tahun. Ngedidik anak, nanti kemudian perlahan-lahan mendidik umat. Ada masanya. Imam Syafi'i ketika 40 tahun itu langsung mengenakan tongkat. Supaya saya ingat bahwa ini sudah akhir dari usia saya. Semua nabi dan rasul itu diangkat di usia 40 tahun.
menjadi rasul kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya gitu ya. Karena memang usianya tapi semuanya 40 tahun. Nah, yang perempuan tadi udah laki-laki ya. Nah, yang kedua, poin kedua, laki-laki menafkahi ini, cobalah Anda cerdas ya dalam mencari nafkah. Jangan mau ikut sebagaimana umumnya. Tadi itu saya hanya ngasih contoh aja. Emang harus begitu ya, 7 hari, itu 5 harinya, itu kan hanya untuk memantik Anda aja. Gimana kita bisa tetap menafkahi keluarga, tapi juga kita bisa seimbang gitu, menyeimbangkan. Dan kita tahu di mana kita yang intinya tuh di mana kita yang harus mendapatkan manfaatnya. Cobalah. Maka after work ini kan sebetulnya adalah ajang atau media Anda untuk bertemu dengan mentor-mentor dalam usaha sebetulnya salah satunya ya. Sehingga Anda tuh punya sesuatu yang didapatkan, apa-apa yang dulu pernah gagal atau dulu pernah keliru oleh guru-guru bisnis, itu bisa sekarang Anda tidak perlu untuk keliru itu. Sehingga bukan sukses lebih cepat, bukan. Tapi Anda tahu di masa sekarang concernnya kemana, fokusnya kemana gitu. Dan tidak hanya itu ya, perlu juga guru bukan hanya dalam bidang bisnis, tapi juga dalam hal ruhiyah, guru ngaji, atau Anda sebutnya mursyid misalkan, murabbi kah, atau apa, itu penting. Nah tolong ketika ke guru itu jangan cuma minta doanya aja. Saya punya guru, doanya cepet dikabulnya. Jadi dia memanfaatkan ke gurunya itu hanya untuk dapetin doanya aja, bagus, tapi kadang itu tuh hanya untuk membenarkan apa yang dia lakukan gitu, mencari pembenaran. Padahal mestinya kepada guru itu pertama adalah minta petunjuknya, saya sekarang mesti gimana kan gitu. Jangan yang hanya mendoakan, guru saya punya keinginan ini, siapa tahu dalam hati guru keinginanmu itu belum saatnya kan gitu. Guru melihat hal yang lain dari diri kita. Nah mengapa kita tidak bertanya, yang saat ini harus kulakukan apa? Mohon petunjuk. Tuh. Nah sekarang kita ke yang perempuan ya. Tadi 2, yang pertama apa? Mengasuh, yang kedua apa? Manajerial rumah tangga. Nah mengasuh itu coba dicek kalau Anda belum menikah ya 15-40 tahun. Seberapa nyaman Anda dengan anak kecil begitu. Seberapa Anda punya kesenangan ketika dekat dengan anak kecil, bermain dengan anak kecil, itu penting. Sebelum menikah tuh ada yang menyarankan laki-laki nanya, saya kalau mau ngecek ini calon istri saya dia bisa ngasuh atau enggak ya, saya ngeceknya gimana ya? Ya ditanya aja dia sudah pernah gendong anak kecil belum? Ada loh yang belum nikah nggak pernah gendong anak kecil perempuan. Jadi aduh gimana ya? Nah, gitu. Maka cobalah di situ. Terus mulai belajar juga tentang bagaimana ngasuh anak. Contohnya begini, satu aja contohnya ya. Kalau nanti ketika masanya menyusui anak, tolong jangan terdistrak. Jadi jangan ini nyusuin tapi main HP. Shopee, maaf ya sebut window shopping maksudnya gitu ya. Kan seru window shopping itu kan seneng, penyegaran. Atau scroll timeline gitu, jangan. Itu tuh momen ngasuh yang mahal. Anda bisa mengenalkan Allah kepada bayi Anda. Dengan cara apa? Bicara pada dia. Walaupun dia nggak jadi dialog, tapi bicara pada dia. Nah, rezeki dari Allah nah. Kau belum bisa kerja, kau bahkan belum bisa merangkak, belum bisa jalan, belum bisa lari, tapi rezeki datang sendiri kepadamu nak. Allah yang ngasih rezeki, Allah maha baik nak. Sampaikan ke dia, tatap matanya. Dia dengar. Nah itulah ngasuh. Jiwa ke jiwa. Nah yang berikutnya, manajerial rumah tangga apa? Coba dari makanan. Kalau memang jajan di luar, jajan makanan ya, bukan jajan yang lain ya. Kalau jajan di luar, beli makan di luar itu mahal, yang Mbok coba di manage yaitu adalah dengan beli bahannya aja.
dimasak. Kalau beli makan jadi dengan beli masak itu bisa 1/3 bahkan 1/4 loh. Jadi misalkan Anda beli uang 10.000 itu bisa jadi makanan yang udah jadi 1 porsi tapi uang 10.000 kalau beli bahan masakannya itu bisa jadi 4 porsi gitu. Betapa sangat hematnya kan? Jadi Anda bisa membantu suami Anda untuk tidak berlama-lama di luar rumah gitu. Dengan alasan untuk punya dapat uang banyak. Mengatur itu. Beli yang mentahnya ke pasar. Ih, anak gimana nempel? Ajak anak juga ke pasar. Yang penting kita tahu di mana core kita, di mana yang lingkup terkecil kita. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Lebih banyaknya ya di kelas-kelas rumah tangga lah ya. Saya nggak boleh promosiin kelas saya, dimanapun lah ya. Anda belajar tentang kerumah tanggaan di situ. Makanya tadi saya bilang di awal, ini kok saya after work lagi, karena nanti pasti akan ke rumah tangga. Mohon maaf ya, pasti akan arahnya ke rumah tangga dan memang akan sangat relate. Jadi intinya yang menjadi kesimpulan di Before 40 ini adalah semoga di usia kita yang belum 40 tahun ini kita tidak terjebak kepada keramaian dunia, apalagi dunia sosmed yang memperlihatkan kepada kita kesuksesan secara instan. Ya, semoga kita tidak tergiur dengan itu. Ketika budaya flexing atau pamer sangat kuat sekali di sosmed, yang itu ternyata berdampak kepada kita juga ingin bisa seperti itu, kita juga ingin bisa pamer, semoga kita nggak terjebak. Karena kita sadar kita lagi ada di fase mana, dan kita sadar yang mana yang menjadi prioritas manfaat dari diri kita. Itu saja sebetulnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah pantaskan kita untuk bisa melesat ya, amal soleh, karya, manfaat, kualitas itu di 1/3 akhir dari usia kita, insya Allah usia 40 tahun sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tutup dulu, mudah-mudahan kalau ada diskusi tanya jawab kita bisa ya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Kang Ulum telah menyampaikan sharing pada malam hari ini. Wah, berkah sekali. Kita buka saja sesi pertanyaan jawab. Barangkali ada unek-unek yang ingin disampaikan dari kita semua. Saya buka untuk 3 pertanyaan saja, ya. 3 pertanyaan saja. Saya hitung ya. Untuk ikhwan dan akhwat boleh, silakan mau bertanya. 1, sabar Pak, santai. 1, 2, 3. Ada nggak? Sana 1, Anda 1 ya? Diingat-ingat ya Mbak. Oke, si masnya dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya Pak Ustadz tentang takabur ini. Takabur ini kan dalam rumah tangga kan ada takabur, ada munafik. Antara takabur dan munafik ini bahaya mana? Dan esensi dari takabur itu apa gitu loh? Munafik itu juga apa gitu? Makasih. Ya. Ya, kenapa jadi bertanya begini? Boleh mic-nya Risa. Ada kejadian apa? Jadi menurut saya itu kematangan itu habit ya, habit kebiasaan ya. Kalau orang membiasakan perkara baik, nanti dia akan menjadi orang baik. Mamanya umur 1 sampai 18 tahun, dia itu terbiasa dengan yang baik atau seringnya baik, maka dia 19 tahun ke atas dia akan menjadi orang baik. Tapi kalau mamanya umur 1 tahun dan sampai 18 tahun dia membiasakan perkara dan yang menang itu yang nafsu, yang takaburnya itu, akhirnya dia menjadi orang yang jelek dan rata-rata karakternya jelek ke atas gitu. Iya. Oh, karakter. Ya.
Makasih. Ya. Kita kembali ke yang tadi fase itu ya. Masih ingat fase pertama? 0 sampai 15 tahun. Nah di fase itu, kalau pakai karakter, karena tadi bertanya karakter, itu tuh masanya karakter building ya. Kata Ustadz Adriano Rusfi tadi, psikolog. Masanya ngebentuk karakter 0 sampai 15 tahun. Nah nanti di 15 sampai 40 itu masanya capacity building. Jadi ngisi kapasitas, ngisi. Jadi ibarat kata 0 sampai 15 itu dapat wadahnya, ini enggak ada wadahnya. Wadahnya. Nah 15 sampai 40 itu ngisi. Kalau yang tadi tahali itu ngisi tuh 15-40. Tapi harus dibersihin dulu tadi kan, karena mungkin dalamnya kotor. Nah habis itu tajali, saya belum jelasin tadi tajali. Tajali itu nampak dia, kayak wan nahari idza jallaha, dan siang apabila dia menampakkan dirinya kan, jallaha. Tajali itu kalau siang kan nampak tuh, teng gitu ya. Itu tajali itu nampak. Jadi kalau kita fokus ngisi yang baik tadi ya, fokus ngisi 15 sampai 40 tahun ini, enggak dibikin-bikin, enggak dibuat-buat, enggak ditipu-tipu, 40 tahun itu nampak kok apa yang diisinya itu. Kelihatan, tajalli kok. Ngisi yang munafik gitu, ngisi apa takabur, ya nang nampak apa? Ya itu. Ngisi air teh kalau ada wadah ya. Wadahnya tadi sudah dibikin di 0 sampai 15 tahun. Diisinya air teh aja. 40 tahun nampaknya apa? Ya air teh kelihatan dari luarnya gitu. Yang diisi buruk, nanti yang kelihatannya buruk. Makanya tadi di caption kita di alatif, setelah 40 tahun itu relatif susah berubah nanti. Karena sudah bukan masanya untuk karena itu mah udah masanya emang kelihatan tuh di situ. Makanya salah satu hadis Nabi ada yang rugi, yang besar dosanya adalah orang yang dipanjangkan umurnya tapi dia berzina. Panjang umurnya tapi dia berzina. Itu kan berarti di masa nampak dia berzina, berarti yang dia isi apa? Ya zina gitu. Maka 15 sampai 40 tahun Anda punya kebiasaan apa, itu 40 tahun ke sana itulah yang nampaknya. Setajalinya itu yang nanti akan nampaknya. Enggak bisa ditipu-tipu, tidak bisa dibuat-buat. Maka itu, ya kalau definisi munafik, takabur ya Anda juga sudah tahu ya apa definisinya. Tapi dalam kaitannya dengan karakter tadi ya begitu. Jadi saya meminjam istilah Ustadz Aad, karakter building, capacity building, summit reaching, 40 tahun ke atas itu. Summit reaching, puncak. Kalau tadi ya taholi, tapi taholi itu bukan di 0 sampai 15 ya. Taholi itu setelah 15 mulai banyak keliru, banyak salah itu bersihin. Di 0 sampai 15-nya itu lebih tepatnya sebenarnya tarbiyah ya. Jadi ngebentuk kita tuh. Tarbiyah pendidikan tuh 0 sampai 15 tuh. Ngebentuk kita. Baru diisi tahali, 40 tahun ke atasnya apa? Tajalli itu. Kelihatan tuh nanti aslinya gimana. Maka kita kalau mau balapan dengan orang yang sudah orang tua, sudah 40-50 tahun gitu tuh, yang masih di bawah 40 nggak akan bisa ngejar beliau-beliau. Karena beliau itu lagi ada di pacuan terakhir, melesat. Karya, amal soleh, kita nggak bisa ngejar. Karena beliau sudah ada di pacuan terakhir. Loncengnya sudah berbunyi, teng, lari. Sementara kita kan mau lari, istri narik. Kita tuh mau terbang, ntar dulu. Ya kan? Mau terbang, anak nangis kan gitu. Memang mau terbang kemana? Belum bunyi kok, loncengnya belum bunyi, mau kemana sih? Ya, Mas ya. Nah, tenang ya. Sini tenang. Ngisi dulu, ngisi. Allahu a'lam. Mangga yang berikutnya. Oke. Silakan yang berikutnya yang ingin bertanya tadi mbaknya ya. Sabar Mbak, saya ke sana Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, terima kasih atas materinya hari ini, atas ilmunya. Saya izin bertanya, waktu itu saya pernah dengar salah satu pemuka berkata bahwa di atas usia 40 tahun itu kita ditentukan soleh dan solehahnya seorang hamba gitu Ustadz. Boleh mohon penjelasannya. Yang kedua adalah bagaimana untuk kami yang memiliki ambisi Ustadz, maksudnya di sini adalah agar kita semua bisa memanfaatkan ambisi ke arah yang lebih baik sehingga di usia di atas 40 tahun itu kita nggak loyo lagi tapi malah makin semangat gitu Ustadz. Syukran, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksudnya soleh atau enggak solehnya kita setelah 40 itu di usia 40. Ini melanjutkan yang tadi, kurang lebih tadi. Kita beramal soleh di usia sebelum 40, before 40 ini, maka nanti 40 ke atas itu kita akan melesat dengan amal soleh itu gitu. Karena kita sudah ngisi dia di sini. Walaupun di usia segini kita memang akan banyak, gini loh maksudnya gini, mau tahajud misalkan ya, mau tahajud. Tapi ini ada anak. Kemudian anak tuh kadang tidur jam 10, jam 11 bahkan baru tidur. Sehingga kitanya aja sebagai orang tua tuh waktunya tidur itu sedikit. Sampai akhirnya lewat tahajud itu ya. Aduh, saya ini waktu belum punya anak tuh tahajud bisa. Kok habis punya anak saya jadi nggak bisa tahajud gitu. Karena waktunya berkurang begitu. Misalkan terjadi seperti ini ya. Nah, itu tuh bukan memang ya. Masa kita membandingkan dengan yang sudah 40 tahun ke atas, yang enggak punya anak kecil gitu, yang anak-anaknya sudah pada mandiri, ya enak itu mau sepanjang malam zikir, ya bisa yang udah beliau-beliau yang sudah sepuh itu malam mengurangi waktu tidur bisa, tidak ada beban, karena anak-anaknya sudah on the track. Tapi kalau dibalik, enggak pas saya yang bilang begini ya. Orang tua yang lain yang lebih pasnya adalah sudah masanya melecut amal soleh, tapi kita yang anak-anaknya justru terus ngebebanin pikirannya orang tua. Sehingga masanya orang tua melesat dengan amal solehnya, kitanya masih terus ngebebanin, akhirnya apa? Orang tuanya turun lagi ke masa seperti 15 ke 40 gitu. Nah ini kan evaluasi kitanya yang mudanya. Jadi maksudnya itu, maka kita setelah 40 itu memang akan kelihatan masa tajalinya tergantung dari apa yang diisi. Itu. Yang kedua tentang pertanyaan, apa tadi yang kedua? Apa tadi yang kedua? Saya lupa, Mana Mas? Apa tadi yang kedua? Ambisi. Bagaimana dengan kita yang punya ambisi? Nah, kita ini bukan ngejar ambisi semestinya. Tapi kalau mau kita ini setia kepada misi atau tugas. Pernah lah dibahas, Anda cek aja di YouTube-nya ini ya, Latif ya, misi. Jadi kalau ambisi itu justru itulah yang paling banyak akhirnya mengorbankan keluarga. Karena saya mau ngejar ambisi, keluarga yang jadi korban. Memang itu yang terjadi gitu. Jadi ini hanya soal kita menempatkan, kita ini mau ngejar apa sebetulnya. Ngejar ambisi atau memang sesuai dengan fase kita sekarang before 40 ini. Di dalam lingkup terkecil, manfaat terkecil. Kuat-kuatlah kau di dalam, maka kelak kau akan keluar dengan kekuatanmu itu. Dan itu otomatis pasti keluar. Karena yang kita isi adalah kekuatan di dalam. Sementara yang di dalamnya enggak kuat, keropos, rapuh, begitu keluar gimana? Loyo jadinya. Banyak yang terjadi. Fitnah ya, akhirnya jadinya fitnah. Katanya jago gitu, tapi kok di dalamnya keropos. Nah itulah di antaranya. Harus kitanya dalam dulu, kuatin dulu. Dalam.
Jadi bukan ambisi, bagaimana dengan kita-kita yang punya ambisi ya? Bukan ambisi justru, tapi apa? Misi. Apa bedanya ambisi dan misi gitu? Misi bukan misi atau apa gitu ya. Tugas dari langit sebelum 40. Proses penggaliannya ya panjang sebetulnya ya tentang misi dan ambisi ini. Tapi pada intinya itu, kalau kita ada misi, kita punya ambisi, kita kembalikan lagi kita ini ada di usia berapa dan siapa yang semestinya mendapatkan manfaat dari kita di usia sekarang ini. Insya Allah kita nggak jadi overthinking. Yang bikin kita overthinking itu kan ambisi. Orang lain udah nyampe sana, kita belum. Orang lain udah begini, kita belum. Nah itu kan karena ambisi yang kemudian menjadi overthinking. Akhirnya beban sendiri, akhirnya pusing sendiri. Padahal tenang aja. Ikuti timelinenya Allah gitu. Ikuti timelinenya Allah, bukan timeline dari orang pada umumnya. Gitu, Allahu a'lam. Terakhir ya, Bismillah, udah nggak? Anda iktikaf di sini? Kan kalau belum nikah mah ya. Iya. Kosong. Semangat itu. Kosong. Beda kalau udah nikah mah kan ngaji gitu, nggak pulang-pulang gitu. Yuk terakhir, teteh nih. Oh ada, silakan. Yang di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya makasih Ustadz untuk penjelasannya. Hari ini sangat jelas sekali. Insyaallah. Cuman ada concern dari diri saya sendiri karena kan saya belum bekerja ya Ustadz, tapi alhamdulillah udah lulus kuliah. Concern saya di sini tuh kan tadi tuh ada di fase 15 sampai 40 tahun itu yang kedua menafkahi itu Ustadz. Ya. Nah kalau misalnya kita belum berkeluarga dan lain-lain, untuk fokusnya sendiri itu bagaimana ya Ustadz? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Menafkahi itu gini, saya bahas. Syarat menikah apa? Punya tabungan. Laki-laki kalau mau nikah tuh secara jiwanya punya uang. Berapa uangnya minimal untuk bisa nikah? 10 juta, 6 juta, 100 juta. Saya kalau punya 100 juta, saya bisa hidup selama setahun, gak usah kerja. Nggak bisa kita ngukur dengan saldo berapa yang kita punya. Tapi yang bisa kita ukur adalah kapasitas kitanya, jiwa kitanya nih. Ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Entah berapa kali nih saya sampaikan ini ya. Wahai pemuda, siapa di antara kamu yang sudah sampai pada ba'ah, maka menikahlah. Ba'ah itu apa? Mampu membuahi. 2, mampu menafkahi. Mampu menafkahi itu dari mana? Standar atau indikator paling ringannya, paling basicnya, mampu memberikan mahar. Jadi kalau Anda bisa untuk ngasih mahar aja, itu Anda sudah ba'ah, sudah bisa nikah. Lah setelah berikutnya gimana? Itu bukan dihitung dari saldo, tapi dari kemampuan untuk nantinya menafkahi keluarga gitu. Makanya kalau sekarang banyak-banyaklah, kira-kira nanti kalau menafkahi itu apa sih? Yang dibutuhkannya, skillnya apa sih? Bekerja sama dalam tim, kemudian apalagi komunikasi gitu ya. Kemudian apa? Cerdas, ada kerja keras pakai tenaga, ada kerja cerdas gitu. Nah itu yang bisa dilakukan sekarang. Berteman, bersilaturahim, berjejaring. Itu yang bisa dilakukan sekarang. Singkat aja ya, supaya bisa ke yang keempat. Kang, satu lagi boleh? Boleh, silakan. Terakhir. Yang mana tadi, Ustaz? Oh ya. Silakan, Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz. Saya ingin menanyakan, jika yang dijelaskan tadi tugas seorang perempuannya itu mengasuh dan memelihara rumah tangga, bagaimana posisinya jika perempuan itu adalah seorang ibu tunggal? Seorang ibu tunggal. Iya. Terima kasih. Cerai. Cerai itu ada 2. Cerai ditinggal mati, meninggal ya. Pasangannya meninggal. Atau cerai ya pisah.
tidak meninggal tapi ya pisah. Nah, kalau cerai mati, ditinggal meninggal, maka itu guru-guru kami menyarankan untuk nikah. Nikah lagi. Tapi kan cintaku setia hanya untuknya. Ya, nanti gimana pasanganku kalau aku nikah lagi gitu. Nah, ini konteksnya demi pendidikan anak ya. Kalau demi pendidikan anak itu selalu butuh dua sosok. Anak butuh sosok ayah, anak butuh sosok ibu. Maka demi itu, walaupun cinta kita mau dibawa sampai mati, menikahlah. Agar anak punya ayah. Dan kita pun akhirnya jadi tadi, terisi itu di masa 15 sampai 40 tahunnya. Ngasuh dan manage rumah tangga. Kalau yang tadi tidak meninggal gimana? Masih ada kan, walaupun ayah itu kan masih berkewajiban dia menafkahi anak ini kan. Anaknya walaupun sudah cerai kan, dia masih harus menafkahi, apalagi anaknya belum 15 tahun gitu. Nah itu ada yang langsung, biasanya ada yang dititipkan lewat kita sebagai mantan istrinya gitu. Kita set manage. Tapi kan kita juga bisa nikah lagi walaupun itu. Jadi kita nanti manage dari dua tuh. Dari suami sah sekarang sama dari mantan suami kan gitu. Yang untuk anak manajerialnya, ngasuhnya. Jadi intinya apa? Selama masih di periode ini, apalagi anak punya anak yang masih belum 15 tahun, cerai, nikah lagi. Bukan nikah lagi, maksudnya nikahlah gitu. Menikahlah gitu, supaya anak punya sosok ayah dan kita pun bisa ngepas di fase kita yang sekarang ini. Fase 15. Jangan jadi kuat-kuatin strong woman gitu ya. Kuat saya mau sendiri juga. Iya memang kuat. Manusia itu memang didesain kuat. Kan khalifah kita ini sebenarnya ngerjain apapun bisa gitu. Walaupun itu enggak kesukaan kita juga bisa. Anda mau tadi tidak sesuai timeline tadi sukses sebelum 40 tahun bisa gitu. Anda mau ngapain juga bisa. Do what you love katanya, love what you do gitu. Lakukan yang kau suka, suka yang kau lakukan. Do what you don't love, apa ya istilahnya. Lakukan apa yang kau tidak suka juga bisa. Ada kita mah apa? Khalifah gitu. Ya, bisa, apapun juga bisa. Namun kan yang kita cari ini kan sebentar. Maksud Allah itu apa ya sebetulnya gitu. Makanya setiap berdoa itu, ya Allah berikanlah kami petunjuk untuk memahami maksud-Mu. Saya punya keinginan, Anda juga punya keinginan, tapi Allah juga kan punya kehendak. Nah mudah-mudahan keinginan kita ini selaras dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan seperti pada umumnya yang umum-umumnya gitu, nggak ikut ramenya. Itu ya responnya atas tanggapannya. Terima kasih sekali lagi. Udah jam 9 lebih ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan mengambil waktu teman-teman sekalian. Boleh saya tutup doa boleh? Silakan Ustaz. Ya, langsung ditutup aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Kang Ulum atas materinya pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini